أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلمه. Wa amal asarul masmumatu innaha mislu dukhanin muzlimin yatasa'adu ila mir'atil qalbi wa la yazalu yatarakamu alaihi maratan ba'da ukhra ila ay yaswada wa yadhlama wa yathira bil kulliyati mahjuban anillahi ta'ala. Adapun bermula bekasan yang dicelakan, maka sesungguhnya bekasan yang dicelakan itu adalah perumpamaan asap yang menggelapkan ianya asap, yatasa'adu yang naik ianya asap itu ke cermin hati dan senantiasa berlapis-lapis ianya asap ke atasnya hati satu kali setelah kali yang lain, sehingga bahwa hitam ianya hati dan gelap ianya hati dan jadi ianya hati secara totalitas itu yang terhijabkan daripada Allah Ta'ala. Di belakang dikatakan bahwa hati itu bagaikan cermin yang apapun yang terpercik ke cermin itu akan memberi bekas. Kemudian bekasan itu ada yang bekasan terpuji dan ada bekasan tercela. Bekasan terpuji adalah sesuatu yang ketika terpercik ke cermin itu justru membuat cermin itu semakin terang, semakin jelas, semakin cerah, semakin bercahaya. Itu karakter-karakter yang baik, sifat-sifat yang baik yang ada pada hati. Kemudian yang kedua, bekasan yang tercela. Bekasan yang tercela hawa nafsu, marah, emosi. Maka sesungguhnya bekasan yang tercela itu adalah bagaikan asap yang gelap, yang kemudian dia menaik ke cermin hati. Kemudian asap itu menjadi berlapis-lapis yang berkumpul di dalam cermin hati, sedikit demi sedikit, sehingga hati itu menjadi hitam, menjadi gelap, dan kemudian secara totalitas ia terhijab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud terhijab, terhalang dari cahaya Allah, dari ilmu Allah, dari kasih sayang Allah. Wa tabu, dan dianya asap yang gelap yang menutupi hati itu adalah bagaikan sesuatu yang distempelkan. Wa rainu, dan dianya percikan-percikan tercela itu ataupun asar-asar yang tercela itu adalah karatan yang menjadikan hati kita berkarat, dan kemudian bisa saja dengan sebab itu menjadi membusuk. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala,
kalla balarana ala qulubihim ma kanu yaksibuna. Jadi tidak sama sekali, akan tetapi berkeratanlah di atas hati mereka itu oleh sesuatu yang adalah mereka itu yang mereka lakukan oleh mereka itu. Sesuatu yang mereka lakukan itu adalah perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan jahat, perbuatan maksiat kepada Allah Ta'ala. Itu akan berkumpul di dalam hati, menjadikan hati itu berkarat, bernoda. Waqala azza wa jalla, dan berfirman oleh Allah azza wa jalla, allau nasha'u asabnahum bidhunubihim wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Merasa apa? Hah? Paham masalahnya? Masyarakat kampung buah seluruh masyarakat kampung buah Batailik ke? Waqala azza wa jalla, dan berfirman oleh Allah azza wa jalla, alau nasha'u asabnahum bidhunubihim wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Bahwa jikalau kami kehendaki, niscaya kami timpakan akan mereka itu dengan dosa-dosa mereka itu, dan kami stempelkan ke atas hati-hati mereka itu, maka bermula mereka itu tidak mendengarlah oleh mereka itu. Jadi dosa yang mereka lakukan itu menyebabkan si pelaku dosa ini tertimpa dengan azab-azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian dengan sebab itu juga akan terstempel di dalam hati mereka itu, mana terstempel dengan noda-noda, sehingga hati mereka itu tertutup dengan stempel itu. Ketika hati mereka itu sudah tertutup, maka hati itu tidak bisa mendengar lagi kepada kebaikan-kebaikan, kepada pengajaran-pengajaran. Jadi dalam dua ayat tersebut itu menjelaskan bahwa dosa yang dilakukan oleh si pelaku dosa itu akan menjadi keratan di hatinya, dan dengan sebab dosa itu akan menjadi stempel di hatinya sehingga hati tertutup, yang dengan sebab itu maka hati itu tidak bisa mendengar pengajaran lagi. Jadi faruwita ada musimai bitab'inya, maka diikatkan akan tidak mendengar bitab'i dengan sebab stempelan yang ada di hati, bizunubi yang stempelan itu disebabkan dengan dosa-dosa yang mereka lakukan. Kama rubita sima'u bitaqwa, sebagaimana barang diikatkan akan mendengar dengan ketakwaan. Jadi orang yang bertakwa, hati itu akan mendengar pengajaran-pengajaran yang baik, sementara orang yang melakukan dosa, orang yang melakukan maksiat, hatinya itu akan ditutup, telinga hatinya akan ditutup sehingga
dia tidak bisa mendengar pengajaran-pengajaran. Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala, wattaqullaha wasma'u, dan bertakwa oleh kalian akan Allah dan mendengarlah oleh kalian. Jadi antara takwa dan mendengar pengajaran itu beriringan. Jadi orang yang hatinya mau mendengarkan pengajaran-pengajaran, ia akan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Jadi perintahnya akan beriringan, takwa dan mendengar pengajaran. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah, dan takwa oleh kalian akan Allah dan diajarkan akan kalian oleh Allah. Jadi diajarkan dengan pengajaran-pengajaran yang baik, dengan ajakan dan dorongan untuk melakukan kebaikan. Ajakan dan dorongan untuk melakukan kebaikan itulah yang dinamakan dengan takwa. Jadi artinya orang yang bertakwa akan diajarkan pengajaran-pengajaran yang baik oleh Allah sehingga ia semakin menjadi lebih bertakwa. Wa mahma tarakamat dunubu tubi'a 'alal qulubi wa inda dzalika ya'mal qalbu an idrakil haqqi wa silahiddin. Dan kapan-kapan tersusunlah, berlapis-lapislah oleh dosa. Dosa yang sudah berlapis-lapis yang melapisi hatinya. Tubi'a 'alal qulubi, niscaya distempelkan ke atas hati. Wa inda dzalika, dan ketika demikian butalah hati daripada mendapati kebenaran dan kebaikan agama. Jadi artinya seseorang yang dosanya sudah tersusun-susun, banyak sekali melakukan dosa. Dosa bagaikan noda, yang noda itu terpercik ke cermin hati, kemudian berkumpul dosa yang banyak, noda itu berarti menjadi banyak, yang menutup cermin hati. Jadi ketika noda itu banyak sekali menutup cermin hati, maka noda itu bagaikan stempel yang sudah distempelkan ke atas hati, yang kemudian dengan stempel itu menutup hati, maka menjadilah hati mereka itu menjadi buta. Jadi ini ketika dosa-dosa itu banyak sekali, noda-noda itu banyak sekali menutup hati sehingga menjadikan hati itu menjadi buta daripada memperdapatkan kebenaran dan kebaikan agama. Dia tidak terlihat lagi oleh pandangan mata hatinya, tidak bisa mendengar lagi oleh telinga hatinya terhadap kebenaran. Fastahinu bi amril akhirah, dan hati itu dia akan menganggap enteng dengan urusan akhirat. Jadi orang yang pelaku dosa yang hatinya sudah tertutup dengan dosa itu, bukan hanya saja buta daripada kebenaran, tapi bahkan justru tambahannya lagi bahwa hatinya itu akan menganggap enteng dengan seluruh urusan akhirat. Jadi ketika dibicarakan tentang neraka, tentang azab neraka, tak yakin, tidak tersentuh hatinya, tidak lembut hatinya, tidak terenyuh hatinya ketika disebut perkara-perkara akhirat. Wa yasta'zimu amra dunia, dan menganggap besar ia akan perkara dunia. Jadi justru yang dipentingkan, yang diusahakan secara sungguh-sungguh itu adalah urusan dunia. Wa yasiru maqsurul hammi alaiha, dan jadilah keterbatasan keinginan, cita-cita, harapan dia ke atasnya dunia. Jadi hidupnya dia tidak berpikir kepada yang lain, yang dipikirkan dunia saja. Jadi seluruh harapan keinginannya itu terbatasi kepada hanya dunia saja, sementara akhirat itu dilupakan. Ada orang yang menyebutkan tentang akhirat di hadapannya dianggap rendah saja. Jadi faida qara'a sam'ahu amral akhirati wa ma fiha minal akhtari dakhala min uzunin wa kharaja min uzunin.
Maka apabila diketukkan, wa idza quri'a sam'uhu, maka apabila diketukkan akan pendengarannya akan urusan akhirat, wa ma fiha, dan sesuatu yang ada di dalamnya akhirat, minal akhtari, daripada berbagai bahaya-bahaya, dakhala, masuk ianya urusan akhirat itu daripada telinga dan keluar daripada telinga yang lain, masuk dari telinga yang kanan, keluar daripada telinga yang kiri. Jadi kalau ada sentuhan, orang yang menyebut, orang yang menasihatkan si pelaku dosa ini, tentang perkara akhirat, dan bahaya yang terkandung di dalamnya, huru-hara yang ada di hari kiamat, dia mendengar tapi masuk dari telinga kanan, keluar daripada telinga kiri, wala mustaqira fil qalbi, dan tidak berketetapan ianya pengajaran itu di dalam hatinya. Jadi sekuat apapun pengajaran yang diberikan oleh orang, tapi kalau hatinya sudah tertutup, terstempel dengan noda dosa, maka ia tidak akan pernah mau mendengar. Kalaupun mendengar, tidak akan pernah masuk ke dalam hatinya. Walam yuharikuhu ila taubati, dan tidak menggerakkan ianya urusan akhirat, hanya seorang kepada taubat. Jadi sudah banyak sekali dosa, bahwa dengan dosa itu akan menjadi musibah, celaka bagi dia di hari akhirat, tapi dia tidak mau mendengar. Walaupun mendengar, tidak akan tetap dalam hati, yang oleh karena itu tidak termotivasi, tidak tergerakkan dirinya untuk bertobat di atas dosa-dosa yang sudah ia lakukan, watadaruki, dan kepada memperbaiki, perbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan. Orang yang sudah seperti itu, banyak sekali dosa, menutup hati, tidak mau mendengar pengajaran, tidak termotivasi untuk taubat dan memperbaiki kesalahan, ulaikal ladzina yaisu minal akhirati kama yaisal kufaru min ashabil qubur. Mereka adalah orang-orang yang berputus asa dari akhirat, sebagaimana berputus asalah orang-orang kufur daripada penduduk kubur. Orang-orang kafir yang merdeka mati, dimasukkan dalam kubur. Jadi mereka itu berharap sekali, berkeinginan sekali untuk kembali ke dunia, untuk bertobat, memperbaiki kesalahan, tapi tidak diberikan kesempatan lagi. Diberi jadi harapan bisa kembali tapi tidak diberi kesempatan, itulah yang kemudian membuat orang-orang yang kafir itu berputus asa. Jadi memiliki harapan yang tinggi, harapan yang kuat, tapi Allah tidak kabulkan harapan mereka itu karena memang sudah mati. Wa hadha huwa mana iswidadil qalbi bidunubi kama nataka bihil Quran wa sunnah. Dan ini, dianya ini, itulah makna hitamnya hati dengan sebab dosa, sebagaimana barang yang sudah dituturkan dengannya oleh Al-Quran dan oleh Sunnah. Artinya apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali di atas, tentang perumpamaan itu ada sumbernya, tentang hitamnya hati, gelapnya hati, tentang pengajaran yang ada di dalam hati, tentang apapun yang terkait dengan hati, itu adalah ada sumbernya, yaitu Al-Quran dan Sunnah, hadis Rasulullah. Kala Maimun bin Mahran, berkatalah oleh Maimun bin Mahran, idza adznabal abdu, apabila berdosalah seorang hamba, damban akan suatu dosa, nakata fi qalbihi nuktah, itu titik di dalam hatinya oleh satu titik, titik yang hitam, nuktatun sauda, jadi tertitik di dalam hatinya oleh
suatu titik yang hitam. Fa idza huwa naza'a wa taba, maka apabila dianya seorang mencabut dia, di titik hitamnya dicabut, wa taba, dan kemudian bertobat, sakala, bisa menjadi cerah ianya hati. Jadi siapapun yang kemudian melakukan dosa, satu dosa menjadi satu titik ya, yang bertitik di dalam hati seseorang, tapi kemudian apabila dia mencabut titik itu dengan jalan bertobat kepada Allah, maka hati itu menjadi bercahaya kembali, sekala berkilau kembali ianya hati. Wa inada dida fiha hatta ya'lu qalbahu fahuwa ranu. Dan jika kembali ianya seorang setelah bertobat kembali lagi kepada dosa itu, tidak ditambahkan akannya titik itu di dalamnya hati, hatta ya'lu qalbah, sehingga meninggi ianya titik tersebut akan hatinya seseorang. Mana meninggi ya, sehingga menjadi banyak. Titik-titik tersebut di dalam hati seseorang. Fahuwa ranu, maka dianya hati itu menjadi yang berkarat ya. Artinya ketika titik itu sudah meninggi, sudah banyak menutupi hati, maka hati itu menjadi berkarat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh ini bersabda oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalbul mu'mini ajradun fihi sirajun, bermula hati orang yang beriman itu yang bercahaya, fihi, yang dalamnya hati itu ada lampu, yazharu, yang bercahaya ianya lampu, wa qalbul kafiri, dan bermula hati orang yang kafir itu menghitam, aswadun mangkusun, itu yang hitam lagi yang diterbalikkan. Terbaliknya mugom ni bahasa Aceh. Jadi artinya ditampilkan bagaikan bejana. Bejana itu yang terletak secara betul akan menerima seluruh kebaikan-kebaikan, nasihat-nasihat masuk ke dalam hati, itu akan disimpan di dalam hati. Tapi punya hati orang yang kafir itu dia terlungkup. Apapun pengajaran-pengajaran yang diisi ke dalam hati itu dia tidak akan berketetapan, tidak akan masuk di dalam hatinya. Karena bejana itu diletakkan secara terlungkup. Jadi hati orang kafir perumpamaannya seperti itu. Fata'atullahi subhanahu bi mukhalafati syahwati musqilatun lil qalbi. Maka bermula taat kepada Allah, Maha Sucinya Allah, dengan jalan bermukhalafah dengan hawa nafsu, dengan nafsu syahwat, itu dapat mengkilaukan bagi hati. Dirinya hati pada dasarnya memang suci, bersih ya, bercahaya, berkilat. Dan kemudian orang yang taat kepada Allah Ta'ala, yang menjauhkan maksiat dan melawan hawa nafsu, ini lagi orang yang senantiasa setiap hari ya, dia mengelap hatinya sehingga kilauan cahaya itu tetap terpelihara, terjaga. Wa ma'asihi muswidatul lahu, dan mula kemaksiatannya seseorang itu dapat menghitamkan baginya hati. Faman aqbala 'alal ma'asi iswadda qalbu, maka bermula seseorang
yang berhadapan ia ke atas kemaksiatan, niscaya akan menjadi hitamlah hatinya. Jadi setiap dosa yang kita lakukan satu titik hitam. Nah, ya semakin banyak kita lakukan dosa, maka semakin hitam hati. Wa man ittaba'a sayyatal hasanata wa maha asraha lam yadlam qalbuhu. Dan barang siapa yang mengikutkan akan kejahatan akan kebaikan, wa maha asraha, dan kemudian menghapus ianya seseorang akan bekasannya kejahatan, niscaya tidak akan gelaplah oleh hatinya. Jadi mengikutkan kejahatan akan kebaikan adanya orang yang terlanjur melakukan dosa, terlanjur salah, kemudian dia ikutkan kesalahan yang ia lakukan dengan kebaikan yang bisa menjadi penghapus dosa dari kejahatan-kejahatan itu. Dan kemudian dengan sebab dosanya itu sudah terhapus, maka hatinya tidak menjadi gelap lagi. Jadi makanya dari satu sisi ya, orang yang melakukan dosa itu dan kemudian setelah itu dia melakukan perbuatan kebaikan, bersedekah, setelah itu ia baca Al-Quran, setelah itu ia berzikir kepada Allah, setelah itu ia salat tahajud, setelah itu ia salat sunat subuh, kemudian paginya melakukan dosa, kemudian setelah itu salat duha. Jadi dari satu sisi ya, jangan dilarang-larang, maksudnya jangan dilarang melakukan perbuatan kebaikan. Kadang kecenderungan dari kita kan tercela orang yang melakukan kebaikan. Ipu le sama yang duha tapi ya, bu icu-icu. Adapun bu mulai dilakukan dosa. Jadi nyen khilafi le hana bupu tentang dia mencuri, bukan hana pupu muncul. Betalah sih kahana pupu cemucunya itu adalah dosa, itu adalah kesalahan. Tapi ada jangan sampai kemudian kita melarang untuk dilakukan kebaikan-kebaikan li pelaku dosa. Ada orang yang kalau mau preman dan mau la masjid gak ada mindanya. Dia masuk ke masjid, mau salat duha, mau itikaf dalam masjid, mau baca Al-Quran dalam masjid. Masalah dia lakukan dosa itu persoalan lain yang memang harus dia bertobat kepada Allah Ta'ala. Tetapi ya, melakukan kebaikan-kebaikan ya kan salah satu bentuk tobat sih ya. Karena dalam Al-Quran, dalam Al-Quran kan tamhuha manittaba'al hasanat sayyatal hasanata tamhuha. Orang yang memperikutkan akan kejahatan akan kebaikan, niscaya menghapus ianya kebaikan akannya kejahatan. Jadi artinya itu menjadi salah satu alat ya, yang melakukan penghapusan terhadap kesalahan-kesalahan. Jadi ampun dosa gara-gara kebaikan yang dilakukan oleh seorang. Makanya kan ada sebahagian daripada perbuatan-perbuatan dosa ya kan kafarah dengan memerdekakan kalamin, kafarahnya dengan memberi makan kepada fakir miskin, dengan mengeluarkan sejumlah harta. Karena mengeluarkan sejumlah harta, memberi makan fakir miskin itu kan sedekah yang dapat menjadi kafarah. Berarti nanti bisa saja tiba waktu bagi seseorang muncul kesadaran di dalam dirinya untuk bertobat kepada Allah Ta'ala dan menjauhkan diri daripada dosa-dosa yang ia lakukan. Jadi beda mana orang yang hanya melakukan dosa terus menerus, tidak ada kebaikan kepadanya, maka hatinya menjadi gelap. Jadi artinya secara potensi, secara adat untuk kembali kepada menjadi baik, menjadi benar agak lebih susah.
Jadi orang yang melakukan dosa terus menerusnya lebih susah untuk kembali, untuk tobat, ketimbang orang yang mengiringi ya, perbuatan-perbuatan dosa dengan perbuatan-perbuatan baik. Jadi walakin yang kusu nuruhu kal miraah, dan akan tetapi berkuranglah oleh cahayanya. Artinya tidak melakukan dosa sama sekali itu lebih bagus berbanding dengan orang yang melakukan dosa dan mengikutkan dosa itu dengan perbuatan baik. Walaupun kadang dosa itu terhapus dengan kebaikan-kebaikan yang ia lakukan, tetapi kalau kita tamsilkan hati itu bagaikan cermin, walaupun tidak menggelap, cermin itu tidak gelap, tapi cahayanya tetap berkurang. Cahaya yang ada di cermin hati ya, bagi orang-orang yang melakukan dosa seperti itu tetap berkurang. Kalmiratil lati yutanafasu fiha. Contoh yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali itu adalah bagaikan cermin alati yang dibernafaskan padanya cermin. Cermin yang kalau tayub nafas katanya ada cermin yang akan menjadi kabut ya, menjadi kabut, seperti kabut yang mengkaburkan cahaya cermin itu. Suma tumsahu, kemudian disapukan, akan cermin, nanti kita sapukan talap setelah tak bernafas ke cermin itu sehingga cermin itu berkabut, yang mengkaburkan cahaya, kemudian dilap kembali dengan kain. Ketika dilap kembali itu sudah menjadi bercahaya lagi, sudah hilang kekaburan. Wa yutanafasu, dan dibernafaskan lagi, sumatum sahu, kemudian disapukan lagi, sehingga seterusnya. Tapi lama kelamaan gara-gara kabut mungkin tiga tak bernafas, nah titik yang tidak begitu bersih kita lap, ataupun karena kita selalu tergosok oleh kain lap, ujung-ujungnya nanti cermin itu akan menjadi berkurang cahayanya. Jadi fainaha la takhlu angkaduratin, maka sesungguhnya cermin yang seperti itu tidak sunyi ia daripada kaduratin, kotoran-kotoran. Karena mereka sering sekali ya tertimpa dengan kotoran-kotoran. Ketika kita lap ada satu yang tertinggal, nanti tertimpa lagi, dilap lagi, ada sesuatu yang tertinggal. Jadi ujung-ujungnya sehingga tidak sunyi ya. Ada noda-noda yang kadang tidak mau membersih lagi di dalam hatinya. Wakala sallallahu alaihi wasallam, sudah sungguh dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qulubu arba'atun. Bermula hati itu ada 4 macam. Yang pertama kalbun ajradun, hati yang bercahaya. Fihi sirajun, yang di dalamnya hati itu ada lampu. Yadharu, yang bercahaya ianya lampu. Fadzalika qalbul mu'min, maka bermula demikian itu adalah hatinya orang yang beriman ya, yang bercahaya, yang memancarkan cahaya bagaikan lampu yang memancarkan cahaya keluar. Dan kemudian yang kedua qalbun aswadun, hati yang hitam, mangkusun lagi yang diterbalikkan, seperti kita katakan tadi. Fadzalika, maka demikian itu adalah hatinya orang kafir. Wa qalbun aghlafun marbutun ala ghilafihi, dan yang ketiga itu hati yang apa, aghlafun namanya hati yang terbungkus, yang marbutun, yang diikatkan adakan hati ala ghilafihi, di atas bungkusannya hati yang terbungkus, yang tertutup nih. Hati yang mubalut
dengan lapisan yang menutupi, ya, lapisan itu menutupi hatinya. Fadzalika qalbul munafik, ya. Dan mula demikian itu adalah hati orang yang munafik. Jadi beda dengan hati yang hitam. Hati yang beda munafik dengan kafir. Kafir hati yang hitam, lagi yang mangkus, ya, yang diterbalikkan. Hati orang kafir, hati orang munafik, hati yang terbungkus, yang terikat dalam di hati bungkusannya. Wa qalbun musfihun fihi imanun wa nifaqun. Dan yang keempat, hati yang musfihun. Hati yang terlapisi, nama musfihun. Fihi, yang dalamnya hati itu ada iman dan ada munafik. Ya, kalian punah penjelasan itu. Famasalul imani fihi kamasalil baqlah yamuduhal mautaibu. Maka bermula perumpamaan iman, di dalamnya hati itu adalah bagaikan perumpamaan sayuran, yang dipanjangkan akannya sayuran itu oleh air yang bagus. Masalun nifaq, dan mula perumpamaan orang munafik, kemunafikan yang ada di dalamnya hati itu bagaikan luka yang dipanjangkan akannya luka oleh qayhu wasadid. Oleh nanah dan sadidnya bu, darah yang membusuk, tapi nanah dia aja. Kaihun nanah, sadid nanah, sid nanah yang bercampur darah. Yang beda dua. Kaihu lanoh lanoh orang kuaya. Kiwa lanoh. Hah? Kiwa lanoh. Bahasa Indonesia aja nanah. Kiban, apa maksud nanah? Jik baju nanah yang ku kira. Nano. Hah? Pakai jik baju. Nano tuh. Yang ke putra lanonya apa itu lano? Nanah itu darah yang membusuk, darah yang membusuk, yang sudah berubah warna menjadi kuning kehijau-hijauan biasa. Ya kena ngelano. Kaihu. Menyesadid. Menyesadid menyetafsirkan itu.
lanuh yang menyampung darah. Jadi lanuh muno kan di warna kuning ke hijau-hijauan, darah tetap warna merah kan. Jadi lanuh ya darah yang berubah menjadi nanah yang kemudian bercampur lagi dengan darah yang kesadid namanya. Jadi yang kena pegah ini bahwa perumpamaan iman yang dalam hati itu adalah bagaikan perumpamaan sayuran yang dipanjangkan akannya sayuran oleh air yang bersih. Maksud yang dipanjangkan, mana yang dipanjangkan? Yang bersambung dengannya sayuran itu yang tak sirami, ataupun memang yang tumbuh di pinggiran air lagi model kangkung, atau lagi model urung pula sayuran pui kana yang penamang dalam tabung apa na hidroponik. Jadi kan yang ke sayuran yang bersambung dengan air yang bersih. Jadi sayurannya itu adalah segar, hidup, berkembang. Jadi hati iman dalam hati yang ke lagi yang tak sirami ataupun yang tak aliri kepada sayuran hidroponik. Sayuran itu menjadi tumbuh segar dan berkembang. Jadi hati yang tak sirami dengan keimanan juga seperti itu. Dia akan menjadi sehat, tumbuh dan segar. Sementara kemunafikan yang ada di dalam hati yang bagaikan luka yang dipenuhi oleh nanah dan darah. Jadi jangankan orang lain kalau melihat luka dalam keadaan bernanah seperti itu, jangankan orang yang lain, oleh dirinya sendiri saja akan luat, akan jijik melihat itu. Jadi kemunafikan yang ada di dalam hati orang yang munafiknya seperti itu akan menjadikan orang merasa jijik, akan menjadikan orang jijik untuk melihat, berdekatan, berhadapan dengan orang-orang yang munafik seperti itu. Jangankan orang lain, sebenarnya orang munafik sendiri kalau dia tahu, dia sadar, tumbuh kesadaran di dalam hati orang yang munafik itu, maka dia akan tahu bahwa pada dirinya ada sesuatu yang menjijikkan. Adapun bahkan bisa saja memang itu mereka itu tahu itu adalah keadaan yang menjijikkan, cuman karena iputeng-puteng, karena keras kepala saja. Kan orang yang munafik itu ya tahu di atas kemunafikan, kesalahan, kesesatan mereka. Cuman bak puteng ide, puteng gengsi, itu yang kemudian menjadi penghalang bagi mereka untuk mau beriman. Yang mungkin yang kekena hati orang yang munafik itu terbungkus, maksudnya dia tahu yang benar, tahu tentang kesalahan yang sedang diperankan oleh diri mereka, tapi ketahuan itu dia sembunyikan di dalam hatinya. Artinya tidak gelap, tapi terbungkus. Beda dengan hati orang yang kafir, hatinya memang itu gelap, yang tidak menerima kebenaran. Gelap
Artinya memang dia tidak sadar di atas kekufurannya. Ini berarti beda. Jadi hati itu dibagi 4. Yang pertama hati yang bercahaya, yang bersinar terang, yaitu hati orang yang beriman. Yang kedua itu hati yang gelap, kemudian yang terbalik, yang tidak pernah menerima kebenaran, sehingga ia tidak tahu di atas kesesatan kekafirannya, yaitu hati orang-orang yang kafir. Kemudian yang ketiga hati yang terbungkus, yang terikat di atas bungkusan itu hati orang munafik, yang dia tahu di atas kemunafikannya, tetapi karena memang sudah tertutup oleh gengsi ataupun oleh apapun, sehingga ia tetap tidak mau beriman. Dan kemudian yang ketiga hati yang musbihun, ya, hati yang dilapiskan ke dalamnya hati akan iman dan munafik, menyampulawa iman dan munafik. Ya mungkin bihana orang yang melapisi hati menyayati berarti munafik murni, ya, murni orang yang munafiknya menyampulawa iman dan nifak. Orang yang menyampulawa iman dan nifak yang orang yang berkekalan di atas kemaksiatan, orang-orang yang zalim, yang kemudian menyampulawa di dalam diri mereka antara iman dan nifak. Jadi perumpamaan iman dalam hati lagi sayuran, yang dialiri oleh air yang bersih. Kemudian perumpamaan kemunafikan yang ada di dalam hati bagaikan luka yang dialiri, oleh nanah dan darah. Ifa'il mudataini ghalabat alaihi hukimalahu biha. Maka barang mana dua materi dua materi yang kuat ianya materi itu ke atasnya hati, maka dihukumkan baginya hati dengannya materi itu. Jadi takalan hati orang lebih kuat ke keimanannya, maka dikatakan hati orang yang beriman. Ataupun memang jelas-jelas kemunafikannya, maka dikatakan hati orang yang munafik. Fi riwayatin, dan pada riwayat yang lain, tahabat bihi, ya, artinya berpendapat, adapun berjalan ianya madah itu bihi dengannya hati. Kami bahasa katanya tah yang keng, tah yang le, nyangenyan yang ija, menyele keimanan, maka hati itu berjalan dengan keimanan. Tapi kalau lebih banyak kemunafikan, maka hati itu berjalan dengan kemunafikan. Kalau Allah Ta'ala berfirman oleh Allah Ta'ala, innal ladzina taqaw idza massahu taifatun minasyaitani innal ladzina taqaw idza massahum taifatun minasyaitani tadzakkaru fa idahum mubsirun. Sesungguh mereka yang bertakwa, apabila digoda akan mereka oleh sekelompok daripada syaitan, tadzakkaru, niscaya mereka akan mengingat, berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah. Faidahum mubsirun, maka tatkala itu bermula mereka itu yang dapat melihat dengan mata hatinya. Adanya orang yang bertakwa, kalau di dalam hatinya sudah dialiri dengan keimanan, ketakwaan, sekalipun datang godaan-godaan syaitan, dia akan kembali kepada Allah, mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Faidahum, dan ketika itu
Ketika itu orang yang bertakwa mendapatkan godaan setan, tapi dia berpegang teguh mengingat dan berzikir kepada Allah, mubsirun, dapat melihat kembali, melihat kebenaran dengan mata hatinya. Jadi artinya orang yang sudah kuat keimanan, ketakwaan di dalam hati itu tidak akan mempan lagi setan untuk melakukan godaan-godaan. Fa akhbara anna jala al-qalbi wa yusarahu yasulu bi zikri, maka memberitahu ianya Allah di dalam ayat di atas bahwa sungguh terangnya hati, wa ibsarahu, dan melihatnya hati itu terhasil ianya terang bizikri, dengan zikir kepada Allah, wa nahu la yatamakanu minhu ila ladina taqau, dan bahwa sungguhnya zikir itu tidak berkemungkinan daripadanya zikir kecuali mereka-mereka yang bertakwa. Artinya orang yang memuadzabahkan, menetapkan zikir kepada Allah di hatinya, di lidahnya, itu tidak mungkin terjadi kecuali orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa, orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Ketakutannya, jadi menurut takwa yang dasar takut. Jadi orang bertakwa itu orang yang takut kepada Allah. Kemudian ketakutannya diekspresikan dalam bentuk melakukan perintah dan menjauhkan larangan. Jadi takwa itu melakukan perintah, menjauhkan larangan, yang adalah sebenarnya ekspresi ya. Takwa pada istilah. Ya, orang yang takwa secara otomatis dia akan menjauhkan larangan Tuhan, akan melakukan perintah Tuhan. Ada pegawai yang bertakwa tapi tidak menjauhkan larangan Tuhan, itu ya, belum ada ketakwaan, ketakutan. Jadi dia menyebut secara logat takwa itu takut ya. Secara istilah orang yang melakukan perintah Allah dan menjauhkan larangan Tuhan. Jadi orang yang bertakwa yang seperti itu yang berpotensi untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Kemudian zikirnya kepada Allah akan menjaga dirinya daripada godaan-godaan setan. Karena dengan zikir kepada Allah, Allah akan buka mata hatinya untuk melihat kepada kebenaran. Orang yang melihat kebenaran dengan mata hati, dia akan lebih kokoh keyakinan keimanannya, sehingga apapun godaan yang datang itu tidak akan mempan untuk menggoda dia. Jadi oleh karena itu fatakwa babu zikri, bermula takwa itu pintu zikir. Wa zikru babul kasyafi, dan mula zikir itu pintu untuk terbuka. Nah, yang menyanyi tulis wa zikru babul faraji. Zikir itu pintu untuk mendapatkan keleluasaan, kelapangan. Nah, yang salah mana? Wa zakaru babul farji ya. Wa zikru babul kasyafi, dan zikir itu adalah pintu untuk terbuka menjadi kasyaf, terbuka mata hati ya. Melihat alam malakut. Jadi perlu melihat alam malakut, mengetahui rahasia-rahasia yang disimpan oleh Allah dalam alam malakut, alam malaikat, oleh alam yang tidak terlihat oleh manusia biasa, yang tidak terlihat dengan pandangan mata biasa, tapi dia hanya bisa dilihat dengan mata hati. Namanya perlu terbuka mata hati, bisa memandang ke alam malakut yang di situ Allah simpan berbagai rahasia-rahasia. Ya kan, perbanyak zikir kepada Allah. Wal kasyafu babul fadil akbar, dan mula kasyaf itu adalah pintu mendapat kemenangan yang besar. Karena orang-orang yang kebuka mata hatinya oleh Allah sudah kasyaf, biasa itu sudah dipilih menjadi kekasih Allah. Ataupun dengan waliullah. Ya, pelajik ke waliullah hana le syarat ji sebenarnya. Syarat ji yang pertama beriman, yang kadang teh fondasi itu. Kemudian yang kedua bertakwa, melakukan perintah, menjauhkan larangan. Cuman bertakwanya dari beribadah harus diawali oleh ilmu. Jadi beriman, berilmu, bertakwa.
kemudian memperbanyak zikir. Hanya keput macam tu kan, hana jahitan tu dah terjaga kan, keput macam tu kan. Iman kan ente yang, daya menduru iman, lahir dalam keadaan iman. Orang yang bertakwa, dengan tahu dah baca tu kan. Kita cara betul-betul takwa. Berilmu memang kata but. Apa ni iman ilmuan jika kata lakukan iman ilmu yang kata kotre kata bu karena modal dua modal utama yang karena apa katanya beriman berilmu kemudian tinggal lagi bertakwanya yang payah taubah payah tak usahakan olehnya berzikir berzikirnya enggak bak bertakwa yang susah. Menyebab berzikir menyetakwa karena untuk menghasilkan zikirnya tidak rumit sekali. Ya. Cuman hati-hati kan. Wah menyadikir dengan zikirnya tanya takasad supaya majid waliullah gara-gara tapi zikir tapi takasad hati ya dengan zikirnya supaya majid waliullah. Yang kan syirik khafi mana. Baik majid wali Allah, dia berzikir untuk mendapatkan ridha Allah Taala. Terus Allah gepuja gepegat gerahnya kepada kekasihnya ataupun tidak yang kan urusan Allah. Tapi punya Allah karida kepada adanya pasti akan dijadikan sebagai kekasih. Akan cara ni tagai bacut. Wa huwal fawzu bi liqa'illahi ta'ala. Jadi orang yang sudah terbuka hijab di hatinya maka ia akan mendapat kemenangan yang sangat besar sekali dan kemenangan yang paling besar itu adalah fawzu bi liqa'illahi ta'ala, kemenangan dengan bertemu dengan Allah Ta'ala. Bertemu kipan abis dunia ya kan bertemu dengan hati ya. Tersambung hati katanya. Ayat maksud tersambung dengan Allah kan perasaan hati, sikap hati katanya itu adalah hati katanya tersambung kepada Allah Taala. Mana hati katanya tersambung kepada Allah Taala senantiasa Allah Taala itu hadir di dalam hati kita. Hadir di dalam hati kan geduk dalam hati ni. Di perasaan hati kita itu adalah seolah-olah Allah itu hadir di dalam hati kita. Yang mana bertemu dengan Allah di dunia, menjadi akhirat melihat Allah Taala dengan pandangan mata. Mana bertemu dengan Allah manu bertemu dengan Allah kalau di akhirat dimasukkan di dalam surga dan kemudian di dalam surga itu kita bisa melihat Allah dengan mata kepala. Yang kan guru-guru yang berkuat yang kuat berzikir kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Maaf saya nanam cuaca. Sallallahu ala Muhammad sallallahu